yesterday dengan sangat kuat. Di dalam nama Yesus Kristus, mari bicara dalam hidup kami. Kami bersyukur, berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Saudara silakan duduk. Percayalah walaupun tidak terlihat, saya nervous banget saudara. Beneran ini, beneran. Saya nervous banget. Saya pikir akan Ko Markus yang maju duluan, lalu nanti saya belakangan. Saya pengennya sih saya timer ya saudara, supaya tidak terlalu lama. Nanti saudara ini lagi bosen. Saya berdoa saudara gak bosen ya. Perkenalkan saudara, mungkin saudara ada yang belum kenal nama saya, Yohanes. Hari ini saya akan kesaksian, bukan saya khotbah ya saudara, jadi jangan salah sangka. Yang bagi firman tetap akan gembala saudara, cuma hari ini saya akan menyampaikan beberapa kesaksian. Satu kesaksian. Sejak Pak Daniel meninggal, saya percaya ini trending topik yang udah lewat sebenarnya. Tapi saya berperkara dengan hati cukup berat saudara sebenarnya. Saya pura-pura kuat dengan sangat luar biasa lah. Saya bisa bilang kayaknya saya patut mendapatkan piala Oscar untuk kepura-puraan saya yang begitu luar biasa ya. Jadi sedikit kesaksian, waktu Pak Daniel meninggal itu adalah hari di mana anaknya kakak saya lahir saudara. Jadi di depan saya ini Pak Daniel meninggal, lalu tiba-tiba saya dapat telepon dari Jakarta. Saya kaget, kakak saya bilang bahwa istrinya itu sudah melahirkan. Nah seharusnya kan dia melahirkannya itu 1 bulan kemudian, bulan Juli gitu kan ya saudara. Nah saya melihat Pak Daniel meninggal, lalu saya terima telepon. Kakak saya bilang, "Dek tolong doain, anak gua nih gak napas." Bayangkan saudara, saudara jadi saya ya, di tengah-tengah shock yang begitu kuat Pak Daniel meninggal. Saya ditelepon bahwa keponakan saya lahir nih, udah happy saya. Tapi kemudian ada berita bahwa ternyata dia gak bernafas. Itu saudara ya, saya udah lemes banget. Saya gak bilang sama siapa-siapa kecuali dengan orang-orang terdekatnya saya. Nah hari itu kakak saya tuh tidak bilang kepada mama saya dan adik saya. Jadi basically di keluarga inti kami cuma saya dan kakak saya yang tahu dan saya simpan dalam hati. Saya tetap layani saudara-saudara yang datang dari luar kota. Saya tetap layani teman-teman, saudara, bahkan teman-teman ada yang dari sini juga datang ke Solo. Hampir tidak ada yang tahu bahwa saya sedang mengalami pergumulan yang berkali lipat hari itu. Singkat cerita, setelah kami kuburkan Pak Daniel, saya ke Jakarta langsung, kami urus keponakannya kami gitu kan ya. Memonitor di ICU, berdoa, berjuang pagi, siang, malam. Saudara bisa tidur gak tidur, air mata ya udah habis juga. Nah ternyata di tengah saya sibuk berdoa dan berjaga-jaga mungkin untuk keponakannya saya lupa untuk membereskan perkara hati saudara. I thought I was fine. Saya pikir saya baik-baik aja. Tapi ternyata ketika itu saya tidak sengaja membekukan hati saya sebeku-bekunya. Jadi pura-pura kuat gitu, tapi gak sadar bahwa pura-pura kuat. Dan itu membuat hati itu cukup mendebal dan cukup lama. Sampai akhirnya saya mengalami emotional breakdown saudara. Kurang lebih 3 minggu saya diam, benar-benar diam 1000 bahasa. Hampir semua teman-teman di AOC Bandung pada tanya, Yoha kenapa gitu ya. Ibu Selvi tanya, saya juga bilang tidak saya jawab awalnya saudara ya. Ada begitu banyak orang tanya, Yoha kenapa. Hari itu saya pun tidak tahu saya kenapa. Tapi ternyata saya ini seringkali bilang jujur di hadapan Tuhan tentang kondisi kamu yang sebenarnya. Itu akan sangat cepat menyelesaikan masalah. Lalu saya bilang sama Tuhan begini, Tuhan saya mau jujur di hadapanmu. Saya gak akan pura-pura, ini hati saya juga gak tahu Tuhan saya kenapa. So if you're not fixing this, kalau kau gak memperbaiki ini, saya juga gak tahu bagaimana memperbaikinya. Nah itu berlangsung cukup lama ya, seperti yang tadi saya sebut, kurang lebih 3 minggu sampai akhirnya kita mengalami yang namanya Rosh Hashanah. Nah di tengah-tengah pergolakan jiwa, gila bahasanya luar biasa banget, pergolakan jiwa. Di tengah-tengah pergumulan yang berat, untuk saya ini berusaha banget untuk bangkit. Ibu Selvi itu tiba-tiba panggil saya setelah kami doa pagi. Saudara ikut doa pagi kan semua ya, puji Tuhan.
Yang belum, mari sama-sama bertobat dan mari bangun setiap jam 5 pagi. Hari itu dia panggil saya, dia bilang begini, Yoha, saya dapat suatu mimpi yang kurang baik tentang kamu. Dan ada orang lain juga yang mengkonfirmasi mimpi kurang baik tentang kamu. Iya. Dengan muka flat saya bilang, oh iya. Dia bilang gini, ayo puasa, kamu ambil puasa 1 minggu sampai Rosasana. Nah, ternyata selama saya benar-benar berdoa di hadapan Tuhan, ada satu firman yang bicara sama saya dengan sangat kuat. Dan ini yang saya mau saksikan saudara. Tema kita bulan ini dari AOC adalah Pure Heart. Dan firman Tuhan waktu itu bicara dengan kuat sama saya, bicara, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan saudara. Nah, ketika engkau ini gak jaga hati, firman Tuhan dalam bahasa Inggris lebih pakem ngomongnya. Dia bilang begini, from within your heart comes out the issues of life. Jadi hidupmu bagaimana tergantung dengan hatimu. Jadi kalau saya nih hatinya beku, ya hidup saya ya beku. Bagaimana hatimu, itu akan menjadi gambaran hidupmu tuh seperti apa. Ya kan? Nah, hari itu di Rosasana saudara ya, saya dapat sebuah penglihatan, dan itu membuat saya tiba-tiba pecah nangis abis-abisan di hadapan Tuhan. Lalu Tuhan itu datang di depan saya gitu. Saya lihat jelas banget gitu saudara. Dan dia cuma tawarkan tangannya begini, bisa gak aku percaya sama kamu? Nah saudara, pertanyaan yang sama kalau Tuhan tujukan kepada saudara hari ini, bisakah Tuhan mempercayai saudara? Hari itu saya bilang gini, maunya sih jawabnya enggak saudara. Saya takut gitu setiap kali Tuhan menawarkan sebuah tanggung jawab gitu ya, pasti berat sebenarnya. Aduh rasanya tuh gak sanggup gitu. Tapi kalau ngelihat tatapan matanya saudara ya, sebuah cinta yang gak bisa tergambarkan, dan itu langsung masuk membuat hati ini jadi hangat. Mana bisa sih kita tolak tawaran Tuhan saudara ya. Saya berdoa suatu hari saudara ngalami ada tangan Tuhan yang terulur dan bilang gini, hey, can I trust you? Bisa gak aku percaya sama kamu? Nah, di situ singkat cerita hati saya pulih. Dan ketika tema bulan ini keluar, Pure Heart, saya mantap banget saudara, karena saya tahu Tuhan sudah memproses saya duluan. Nah itu berlanjut dengan yang Tuhan ajarkan hari-hari ini tentang Pure Heart. Amsal 17 ayat 3 berkata, kui untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Saudara, hati yang murni itu sangat penting untuk kita, terutama Anda yang ada dalam kelompok imam. Kenapa? Karena teori dari tukang emas saudara, kalau engkau mau ngecek emas itu benar-benar murni betul atau enggak, selain memang harus dilebur dengan emas sekian kali ya, tapi untuk menguji kualitasnya, apakah emas ini sudah benar-benar murni atau enggak, si pembuat emas ini atau tukang emas ini akan berkaca. Bisakah dia bercermin di situ dan pantulannya adalah pantulan dia betul-betul. Itu bicara seperti menampar saya. Seperti Tuhan tuh mau berkata begini, kalau aku nih ngaca di kamu, anggaplah kamu ini emas ya Yoha, dan kamu aku murnikan. Bisakah aku melihat diriku dipantulkan oleh kamu? Itu lanjut tuh saudara, seperti dihantam lagi ketika Tuhan bilang, can I trust you? Sekarang kalau Tuhan berkaca kepada saudara, kita percaya kita semua adalah alat yang dipakai untuk pekerjaan mulia. Kita adalah emas-emas murni misalnya ya. Tapi kalau hari ini Tuhan berkaca kepada saudara, bisakah dia melihat dirinya, pribadinya di dalam engkau? Nah, Yakobus 1 ayat 23 berkata gini, kalau orang yang mendengar firman lalu tidak melakukannya, itu adalah seperti orang yang mengaca, mengamat-amati mukanya, setelah itu dia pergi terus lupa bentukannya seperti apa. Jadi selain engkau ini perlu untuk benar-benar meyakinkan dirimu, membuat engkau ini bisa memantulkan Tuhan, you reflect the glory of God. Tapi ada satu sisi di mana gini saudara, engkau ini harus juga jadi pelaku firman. Karena bukan cuma engkau ini harus bisa Tuhan misalnya berkaca kepadamu, engkau memantulkan Tuhan, tapi engkau juga harus bisa tahu gambaran dirimu di dalam Tuhan itu seperti apa. What does the Bible say about you? Apa sih identitasmu menurut firman? Jadi ketika engkau melakukannya, engkau ini gak akan lupa siapa dirimu di dalam Tuhan. Nah, saudara,
saya akan lanjut kenapa kita itu harus jaga hati. Nah, firman Tuhan berkata, apa yang keluar dari mulut, meluap dari hati. Ini nyambung dengan apa yang firman Tuhan bilang tadi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Nah, apa yang meluap dari hatimu itu, saudara, itu kan keluar lewat mulut. Jadi kalau hatimu busuk, ya keluar dari mulutmu ya busuk. Tapi firman Tuhan juga bilang begini, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi buah hidupmu, kondisi hidupmu, everything about the issues of love of your life, semuanya tentang apa yang dalam hidup kita nih mendetail, itu seringkali ditentukan dengan what you say. Saudara, tadi pagi saya telepon dengan Ibu Selvi, ada satu firman yang menggelitik banget waktu dia itu khotbah di Rosh Hasanah. Saudara, nanti saya akan lanjut ke sana. Nah, tahun Pai Aleph adalah tahun di mana mulut Elohim berbicara. Jadi Elohim itu kan bicara tentang Tuhan semesta alam ya saudara. Jadi kalau misalnya Tuhan sendiri yang menaruh perkataan mulutnya di dalam mulutmu, semesta ini bisa berubah dengan apa yang kau katakan. Tapi alangkah berbahayanya kalau hatimu ini ada kerikil-kerikil atau ada yang tidak baik. Sehingga kalau misalnya engkau salah berkata-kata, mungkin bisa ada destiny orang rusak dengan apa yang kau katakan. Which is very dangerous. Kenapa kita itu harus benar-benar jaga hatimu? Supaya yang isinya itu ya benar-benar ilahi saudara. Nggak ada yang berasal dari daging gitu. Jadi sehingga engkau berkata-kata, walaupun kadang-kadang bercanda, bercandamu pun tidak boleh keluar dari konteks firman. Bahaya banget saudara. Karena hari-hari ini, apa yang kau katakan benar-benar berpengaruh dalam hidupmu. Nah, ini adalah tahun dimana Elohim mengajar. Nah, saudara ya, itu salah satu pengertian dari Pai Aleph. Saya mau tutup dengan begini saudara. Ada suatu firman kebenaran tentang imam yang saya berdoa saudara semua bisa belajar sama-sama. Kita buka sama-sama di Maleakhi 2 ayat 6-8. Boleh dibuka Alkitabnya saudara? Ini adalah salah satu alasan terutama kenapa kita ini perlu benar-benar menjaga hati kita. Nah, pengajaran yang benar ada dalam mulutnya dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Itu di ayat 6 saudara ya. Dalam damai sejahtera dan kejujuran ia mengikuti aku dan banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan dan orang mencari pengajaran dari mulutnya. Sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Atau dalam bahasa aslinya, dialah utusan Elohim, Tuhan semesta alam. Jadi kalau Anda semua terutama yang punya panggilan imam saudara, milikilah hati yang murni. Karena berbahaya sekali kalau engkau punya panggilan sebagai imam lalu engkau tidak pakai bibirmu dengan hati-hati. Ibu Selvi bilang waktu dia bicara di Rosh Hasanah, dia bilang begini, mata yang melihat atau pandanganmu tidak boleh negatif. Kalau saya sederhanakan begini saudara, ada sebuah siklus ilahi tentang bagaimana engkau menjaga hati. Jadi kalau hatimu ini memang bersih, cara matamu memandang juga ya bersih. Apa yang kau lihat juga bersih. Karena dibilang begini, mata itu melihat. Apa yang matamu lihat, hatimu yang mencerna. Hasil dari apa yang hatimu cerna, itulah yang kau keluarkan lewat mulutmu. Ya kan? Makanya kita itu harus cepat mendengar, lambat berkata-kata. Itu ya saudara ya. Hari ini saya berdoa dengan kesaksian saya. Mari jujur dengan hatimu di hadapan Tuhan. Izinkan Tuhan murnikan hati setiap saudara sekali lagi. Supaya panggilanmu sebagai imam-imamnya Tuhan semakin tergenapi. Maleakhi 2 ini benar-benar terjadi dalam hidupmu saudara. Ya itu saja, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pak Pendeta Markus Wibowo. Shalom Bapak Ibu. Oh ya, saya mengucapkan selamat datang pada Pak Sungadi dan tim.
Bisa pakai berdiri Pak Sungadi Pak Pendeta Sungadi dari Boyolali. Terima kasih. Kita bersuka cita sekali Bapak Ibu bisa ibadah bersama-sama kami. Hari ini ada yang berbeda. Harusnya Yoha kan sudah datang di Solo sejak hari Kamis malam ya, Jumat subuh lah. Terus hari Jumat beliau melayani di Boyolali, terus kemudian Sabtu di AOC. Saya harusnya sudah minta Pak Yoha ini untuk khotbah hari ini. Tapi kita hari-hari ini, minggu-minggu ini sedang diajar Tuhan untuk kita masuk dalam keintiman Tuhan. Kita dengar-dengar akan suara Tuhan, dan apapun yang Tuhan mau, itu yang kita kerjakan. Dan tiba-tiba hari Kamis malam itu, Tuhan bilang, saya yang harus tetap bawain firman. Dan kita juga ngomong dengan Pak Yoha, ini maunya Tuhan gini. Dan beliau sudah cukup dewasa dan kita sudah dididik dengan baik. Bukan siapa yang khotbah di sini, bukan siapa yang berbicara di sini, tapi kita hanya melakukan apa yang Tuhan mau, betul? Dan gimana pun firman adalah firman, dan firman itu firman yang hidup yang akan mengubahkan setiap kita. Ya, jadi kita taat sama Tuhan. Kita dulu sudah biasa kalau kita kan sudah. Sebelum kita mengembalakan tempat ini, kita pelayanan di HS ya, di tempat Pak Petrus Agung selama 3 tahun. Sudah biasa kayak gitu. Jadi misalnya ditelepon, kamu besok ini ya main keyboard ya gitu. Kita sudah bawa keyboard, sampai sana, oh enggak jadi, ganti orang itu gitu. Sudah biasa gitu. Itu latihan hati, ujian hati. Dan kalau kita lulus di situ, kita bisa survive dimanapun, kita bisa dipakai Tuhan dengan ajaib. Ya, jadi mari kita akan terima firman Tuhan hari ini. Kita sama-sama doa sekali lagi ya. Bapa di surga, pagi hari ini Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan pada setiap kami hati dan telinga seorang murid, agar kami belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang memerdekakan kami dan menjadikan kami orang yang berkemenangan Tuhan, atas segala permasalahan hidup kami, atas semua yang terjadi di muka bumi Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami adalah orang-orang yang dipisahkan, kami orang-orang yang dibedakan Tuhan, karena pengenalan kami akan Engkau, Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami akan sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saat saya menyiapkan firman ini high-nya bisa dikecilin, agak nging-nging dikit di high-nya. High. Pak Bowo, ada mungkin? Oke, ya, makasih. Nah, saat saya menyiapkan firman ini, saya sebenarnya diingatkan Tuhan akan kondisi dunia di mana kita ada sekarang ini. Kita lihat pandemi belum usai, Jakarta masih PSBB, Surabaya, dan gereja-gereja besar yang ada di Indonesia saat ini pun belum ibadah offline. Jadi kebanyakan masih online. Kita tahu kita ada di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah masa-masa kesusahan. Sebagian orang mungkin kehilangan pekerjaan. Mungkin mereka tidak tahu harus ngapain hari-hari ini. Kita kemarin dengar Presiden Trump kena corona juga. Dan saya tiba-tiba melihat satu postingan di WA. Bisa ditayangkan? Bahwa tempat yang teraman itu sebenarnya di mana? Tempat teraman di seluruh muka bumi, bahkan di seluruh alam semesta, adalah di dalam hadirat Tuhan. Betul? Nah, kita sudah punya dasar yang baik, kita punya dasar yang kuat. Tapi gimana pun, kita selama kita hidup di dunia, kita tidak lepas dari masalah, kita tidak lepas dari pergumulan, kita tidak lepas dari permasalahan hidup. Bagaimanapun, selama kita masih ada di dunia, kita harus menghadapi itu semua. Nah, tapi kita punya pengharapan yang pasti dalam Tuhan. Next slide. Siapa di antara kita yang belum pernah mengalami kegagalan selama hidupnya? Saya kira tidak ada. Kita semua sudah pernah mengalami kegagalan, penderitaan, pergumulan hidup. Siapa bilang hamba Tuhan tidak ada pergumulan? Luar biasa banyak. Malah lebih banyak dari orang kebanyakan. Sakit hati, kehilangan orang yang dikasih, kehilangan harta benda mungkin kerugian, sakit, penyakit. Siapa di antara kita yang belum pernah mengalami itu semua? Bahkan saat-saat ini mungkin kita ada dan kita sedang mengalami hal yang demikian.
Tapi hari ini kita mau belajar. Kita seringkali kita mempertanyakan Tuhan di mana saat aku mengalami semuanya ini? Tuhan, kok Tuhan diam aja? Mana janjimu? Tuhan, kau di mana? Kenapa Tuhan tidak tolong? Nah, hari ini kita akan belajar apa yang sesungguhnya Tuhan siapkan buat kita. Next slide, kita akan belajar. Pertama, kenapa kita mengalami masalah pergumulan hidup? Apa aja sih sebenarnya? Kenapa kita bisa ada di dalamnya? Dan saya percaya kita akan terus ada tantangan mengalami pergumulan sampai kita mati atau Tuhan datang kembali. Karena di langit baru dan bumi baru itu semua sudah tidak ada. Tidak ada air mata, tidak ada duka cita. Tapi selama kita di dunia, kita harus berjuang. Oke, ada 3 akar masalah yang sesungguhnya menyebabkan kita menghadapi pergumulan. Yang pertama, karena dosa dan pelanggaran. Jadi ada penderitaan atau istilahnya bayar harga ya, istilah rohaninya. Bayar harga yang kita harus alami karena kita melakukan suatu dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan. Saya akan cepat aja di poin ini. Contohnya siapa? Daud. Saat Daud berzina dengan Bathsheba dan membunuh Uria, dosanya Daud diampuni enggak? Di hadapan Tuhan diampuni. Dosa Daud diampuni. Tapi Daud seumur hidupnya harus menanggung konsekuensi dosanya. Apa yang Alkitab catat tentang Daud? Bahwa meskipun dosa Daud diampuni, tapi pedang tidak pernah menyingkir dari keluarga Daud sampai akhir hayatnya. Terus keluarganya berantakan. Terus juga anaknya terjadi perebutan kekuasaan antara Daud dengan anaknya sendiri. Dan Daud lari dikejar-kejar. Di dalam Tuhan kita percaya ada pengampunan dosa. Di dalam Tuhan Yesus ada pengampunan dosa. Tapi firman yang sama tetap berlaku. Kalau kita melakukan dosa pelanggaran, kita diampuni dan kita dibersihkan. Tapi konsekuensinya kita tetap harus menjalaninya sampai itu genap. Yang kedua, kita mungkin ada menghadapi masalah pergumulan karena keputusan-keputusan yang salah. Misalnya orang yang bisnis, mungkin lihat ini potensi nih. Ini ada investasi yang bagus sekali. Dan karena terdorong kepingin mendapat keuntungan secara cepat, masukkan uang dan tiba-tiba lenyap. Karena satu keputusan yang salah, kita harus menanggung akibat yang mengerikan. Terus juga kalau kita lari dari panggilan dan destiny kita, karena keputusan kita yang salah di hadapan Tuhan, kita akan berputar-putar lama sekali sampai kita akhirnya minta ampun kepada Tuhan dan kembali kepada destiny kita. Baru Tuhan akan pulihkan. Dan yang ketiga, ada saatnya di mana Tuhan mengizinkan kita menghadapi masalah untuk suatu maksud. Dan ini yang saya bahas nanti panjang lebar. Tapi kita akan baca yang ketiga ini saya sebut dengan disiplin atau didikan Tuhan. Bayangkan begini Bapak Ibu. Orang mungkin bilang penderitaan itu hal yang buruk, betul ya? Mungkin sakit, penyakit, kerugian itu hal yang buruk, betul? Tapi kalau ada tujuan di balik semuanya itu akan berbeda. Misalnya seorang atlet begitu masuk pelatnas, dia dididik dengan keras sekali. Harus latihan jam 5 pagi bangun latihan, makannya diatur. Gak boleh makan gorengan, gak boleh makan es krim. Tersiksa enggak? Ya tersiksa lah. Tapi saatnya, mungkin setelah dia menjalani bertahun-tahun latihan yang berat dan semuanya serba diatur, tiba-tiba hari pertandingan tiba. Dan kalau dia menjalani waktu-waktu latihannya dengan baik, dengan disiplin, dan dia memenangkan pertandingan itu, mendapat piala, tiba-tiba semua jerih payah, semua penderitaan selama didikan di pelatnas itu akan terbayar. Digantikan dengan sukacita mendapat trofi atau mendapat piala. Terus contoh lain misalnya ibu yang sedang melahirkan. Sakit banget. Beruntung saya waktu istri saya melahirkan, saya tidak diperkenankan masuk ke kamar operasi. Saya percaya kalau saya masuk ke kamar operasi, mungkin yang zaman sekarang boleh video ya, boleh video prosesnya ya. Mungkin kalau saya masuk 3 menit pertama videonya jelas. Terus berikutnya gambar plafon, pingsan.
Tapi itu yang dihadapi ibu-ibu yang melahirkan. Meskipun sekarang operasi sudah dengan modern, tapi tetap sakit Bapak Ibu. Tapi kesakitan yang dialami selama hamil, selama proses melahirkan, itu akan terbayarkan saat sang anak lahir. Tiba-tiba kalau orang bilang kapok lombok, terus sudah lupa semuanya. Dan Bapak Ibu yang lagi anak 1-2 boleh nambah aja. Karena semuanya saat anak lahir itu akan semuanya terbayarkan dan penderitaan yang dialami tidak akan diingat lagi. Itu yang ketiga. Jadi masalah ada 3 penyebabnya, karena dosa pelanggaran, keputusan yang salah dan kita harus bayar harganya. Yang ketiga, ada saat-saatnya Tuhan izinkan untuk suatu maksud Tuhan yang besar dan suatu ada Tuhan punya rencana khusus atas orang itu. Oke, berikutnya. Yeremia 29 ayat 11 menuliskan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yakni rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita berkata, amin buat itu. Ini apa yang ada di hati Tuhan, apa yang ada di pikiran Tuhan. Tuhan sama sekali tidak pernah merencanakan, kalau di Alkitab bahasa Inggris dituliskan, bukan rancangan yang jahat. Tuhan merancangkan rancangan damai sejahtera buat setiap kita dan bukan rancangan yang jahat. Ini jadi ayat emas bagi banyak orang dan ayat pegangan bagi banyak orang. Tapi mari saya ajak Bapak Ibu Saudara, kita mendalami sebenarnya kapan ayat ini ditulis, dalam kondisi apa ayat ini ditulis. Di zaman Yeremia waktu itu, ayat ini keluar bukan saat bangsa Israel dalam keadaan baik-baik saja. Bukan saat dalam keadaan bangsa Israel diberkati, terus mereka menikmati hasil pertanian, perkebunan, peternakan yang melimpah. Bukan. Bukan saat bangsa Israel sedang menikmati perlindungan Tuhan dan dijagai dari musuh-musuhnya. Bukan. Sesungguhnya firman ini keluar saat yang paling kelam dalam sejarah bangsa Israel. Yaitu apa? Saat mereka ditawan dan dibuang di Babel sebagai budak. Saya akan ringkas. Sebenarnya latar belakang Yeremia 29 ini sangat tidak mengenakan. Pertama, bangsa Yahudi waktu itu, karena mereka pertama menyembah berhala. Yang kedua, mereka bersepakat dengan Raja Asyur dan lawan Nebukadnezar. Dan Nebukadnezar tahu itu, sehingga mereka bangsa Yahudi, sebagian besar dari mereka diangkut dari Yerusalem, dikeluarkan dari rumah-rumah mereka, Yerusalem dihancurkan, dan mereka dibawa ke Babel sebagai budak. Dan mereka harus menjalani tahun-tahun yang berat di negara pengasingan dan menjadi budak bagi Babel. Yang kedua, muncul firman Tuhan melalui Yeremia. Mereka, kata Tuhan, harus tetap mendirikan rumah, menanami kebun mereka, berkeluarga, melahirkan keturunan. Karena Tuhan mau mereka tetap terpelihara, meskipun di negeri pengasingan. Yang ketiga, mereka harus mengusahakan kesejahteraan kota di mana mereka dibuang. Dan ini adalah ayat yang selalu dipakai di menara doa kota. Betul? Usahakanlah kesejahteraan kota di mana engkau dibuang, karena kesejahteraan kotamu adalah kesejahteraanmu juga. Itu ayat itu keluar saat mereka dalam pembuangan. Yang keempat, Tuhan bilang, jangan dengarkan lagi nabi-nabi palsu yang membawa mereka pada kesesatan dan menyembah berhala. Dan kemudian janji Tuhan baru keluar setelah 70 tahun setelah engkau membayar semuanya lunas. Karena dosa pelanggaranmu, karena keputusan yang salah yang dibuat Raja Israel waktu itu. Setelah 70 tahun, aku akan mengembalikan kau di negaramu, di negara asalmu, dan akan memulihkan keadaanmu. Itu janji Tuhan. Dan ayat tadi, setelah kita tahu latar belakangnya, kita baru mengerti. Kita akan membaca ayat ini dengan sangat berbeda. Sesungguhnya memang Tuhan merancangkan selalu yang baik. Tapi seringnya manusia, dan dalam hal ini bangsa Israel, yang lari dari jalannya Tuhan. Mereka menyembah berhala, padahal Tuhan begitu setia. Dan mereka
karena mereka kecerobohan mereka, keputusan yang salah oleh Raja Israel, mereka harus mengalami hal yang mengerikan. Tapi kita melihat bahwa dalam kekelaman seperti itu, bayangkan kita semua, kalau kita bangsa Israel waktu itu, kita harus diusir dari Indonesia, mungkin ke Zimbabwe, jadi budak. Dan Tuhan tetap menjagai. Kita akan melihat ayat selanjutnya, itu luar biasanya Tuhan. Tuhan tahu, Tuhan begitu kecewa karena mereka menyembah berhala. Tapi Yeremia 29 ayat 12-14 itu menuliskan kesetiaan Tuhan. Bangsa Israel yang dalam pembuangan, Tuhan menjanjikan ini. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Satu hal yang Tuhan janjikan. Tuhan memang menjanjikan setelah 70 tahun kau akan kembali ke tanah Israel. Tapi Tuhan menjanjikan bahkan dalam tanah pembuangan pun, kalau mereka berdoa, Tuhan mendengarkan. Kalau mereka mencari Tuhan, Tuhan akan menemui mereka. Dan ini artinya apa? Penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan yang lebih dari segala sesuatu, bahkan lebih dari berkat-berkat apapun. Kita belajar satu hal ini. Pertama, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Amin. Kalau kita diizinkan melewati lembah, kalau kita ada dalam tempat yang paling bawah dalam hidup kita, titik yang paling bawah, dan kita sangat terpuruk, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan penyertaan Tuhan itu selalu ada karena Dia setia. Kalau saya tanyakan, pilih mana kita? Berkat Tuhan atau penyertaan Tuhan? Siapa pilih berkat Tuhan? Enggak ada yang mau nih. Enggak ada yang mau. Siapa pilih penyertaan Tuhan? Siapa pilih dua-duanya? Saya. Kok tahu sih kamu mau dijebak? Biasa aja gitu loh. Begini, apa yang membedakan berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan? Orang yang diberkati Tuhan belum tentu disertai Tuhan. Tapi orang yang disertai Tuhan pasti diberkati Tuhan. Amin. Ya. Contohnya siapa? Saya membaca satu ayat ketika Yusuf ada di Mesir. Alkitab menuliskan, dan orang Mesir itu diberkati Tuhan karena Yusuf. Jadi dia kecipratan aja. Yusuf yang disertai Tuhan dan diberkati, dan orang Mesir akibatnya kecipratan berkatnya Yusuf. Tapi apakah Tuhan menyertai orang Firaun itu? Tentu tidak. Ya. Dan ini apa yang Alkitab tuliskan tentang orang-orang yang disertai Tuhan. Pertama, Yusuf. Kejadian 39 ayat 3, saya bacakan saja. Yusuf disertai Tuhan dan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Karena apa? Disertai Tuhan. 1 Samuel 18 ayat 14. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. 2 Tawarikh 17 ayat 3. Dan Tuhan menyertai Yosafat. Ada Yosafat di sini? Peniup shofar kita namanya Yosafat. Iya. Dan Tuhan menyertai Yosafat sebab ia menjadi kaya, dan ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Jadi disertai Tuhan adalah segala-galanya lebih daripada diberkati Tuhan. Minggu lalu ada salah satu jemaat yang kesaksian waktu saya cerita tentang debu emas. Ternyata beliau juga dapat debu emas waktu di rumahnya. Hari Sabtu waktu itu sebelum ibadah tiba-tiba dapat debu emas. Dan saya percaya debu emas bukan menandakan apapun, bukan jadi jimat, tapi itu ada tanda perkenan Tuhan. Dan kalau ada perkenan Tuhan, penyertaan Tuhan atas seseorang, jangan khawatir. Apapun keadaan dalam hidupmu, satu saat cuman dalam hitungan waktu Tuhan akan angkat engkau. Karena apa? Modalnya sudah ada, penyertaan Tuhan. Dan berkat itu akan mengikutinya. Oke, next. Kita akan belajar dari Petrus. Sekarang pokok yang ketiga. Jadi ada saatnya Tuhan membiarkan kita mengalami masalah. Kita ada dalam masalah karena Tuhan punya rencana. Kita tahu Petrus, Pak Petrus di belakang? Bukan Pak Petrus.
Kita tahu Petrus adalah rasul yang dipilih Tuhan sendiri. Tuhan Yesus yang memilih loh ya. Kita akan melihat bahwa Petrus pun tidak lepas dari kesalahan dan dari kecerobohan. Saya ringkas apa yang Petrus lakukan selama hidupnya. Yang pertama, minggu lalu saya sudah cerita, waktu Petrus ditanyai Tuhan, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape, Petrus? Petrus cuma bisa menjawab, Tuhan, aku mengasihi engkau dengan phileo, dengan kasih persaudaraan, tapi belum kasih yang seutuhnya. 3 kali Tuhan menanyakan, dan di kali ketiga, karena Tuhan bilang, yang kedua, Petrus, apakah engkau mengasihi aku dengan agape? Tuhan, aku hanya bisa phileo. Yang ketiga Tuhan bilang, ya udah Petrus, engkau kasih aku dengan kasih phileo. Dan Petrus menangis. Karena apa? Level imannya belum sampai dan dia belum bisa mengasihi Tuhan dengan sepenuh hatinya, sepenuh hidupnya. Yang kedua, Petrus dihardik Tuhan dengan enyahlah iblis. Pernah ada di sini yang dihardik dengan pimpinan enyahlah iblis itu? Langsung auto kepahitan pasti ya. Ini Tuhan sendiri yang bilang. Petrus waktu Tuhan bilang, aku akan mengalami hal yang buruk, aku akan disiksa, disalibkan oleh imam besar. Dan Petrus dengan lagak sombong berkata, Tuhan, engkau sekali-sekali tidak akan mengalami itu semua. Dan Tuhan berkata, nyala engkau iblis. Itu Petrus. Yang ketiga, di saat-saat yang paling menentukan dalam pelayanan Tuhan Yesus, saat Tuhan Yesus berdoa di Getsemani, saat pergumulan yang paling berat dalam hidup Tuhan Yesus sampai keringatnya meneteskan darah, apa yang dilakukan Petrus? Tertidur di Getsemani sampai Tuhan bilang, tidak sanggupkah engkau berjaga 1 jam saja? Itu Petrus. Yang keempat, Petrus waktu Tuhan Yesus ditangkap mengambil pedang dan menetakkan telinga Maltus. Dan Tuhan Yesus berkata, siapa yang menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Itu Petrus. Yang kelima yang paling parah, Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Siapa yang pernah menyangkal Tuhan Yesus? Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Tapi Petrus melakukan itu. Dan Petrus orang yang dipilih Tuhan. Kalau kita sekarang zaman ini, apalagi suku Bahtera ya, pasti bilang, Tuhan Yesus apa enggak salah pilih orang? Apa enggak tanya Bapak dulu waktu pilih Petrus? Enggak salah. Tapi namanya manusia enggak ada yang sempurna. Petrus pun rasul pertama tidak sempurna. Dan keenam, setelah Tuhan Yesus disalib, Petrus mengajak murid-murid kembali pada pekerjaan lama. Mancing lagi yuk. Tuhan sudah disalibkan, kita tidak ada harapan lagi. Sudah selesai pelayanan kita, mancing lagi yuk. Gitu. Itu kata Petrus. Dan yang kabar baiknya apa? Rasul pertama yang dipilih Tuhan Yesus sendiri adalah orang-orang yang tidak sempurna. Masih ada harapan buat kita untuk dipakai Tuhan Yesus. Amin. Ya. Ya kita lebih baik sedikit lah. Kan kita belum pernah dihadik nyalah iblis. Belum pernah menyangkal Tuhan Yesus. Ya lebih baik lah. Masih ada harapan kita dipakai Tuhan. Amin. Ya. Nah, ada satu ayat yang mengganggu buat saya. Kita akan belajar bersama. Lukas 22 ayat 31-32 menuliskan, Simon, Simon, lihat. Iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau jika sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Saya terganggu loh dengan ayat ini. Kenapa? Tuhan tahu iblis datang kepada Tuhan untuk menampi itu mencobai Petrus dan mendakwa Petrus. Sama halnya kerjaannya iblis, kerjaannya setan siang malam mendakwa umat Tuhan. Saat ini mungkin iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Loh, karena iblis kerjanya begitu, siang malam tiap hari menuntut dan mendakwa umat Tuhan. Nah, saya herannya Tuhan Yesus sendiri. Kalau zaman sekarang kita berdoa, kita kan mengharapkan Tuhan Yesus menjawab begini, iblis, Petrus ada dalam cover proteksiku yang sempurna, engkau tidak bisa menjamah dia. Kita kan mengharap Tuhan Yesus berkata seperti itu tuh.
Tapi ayat ini menuliskan beda. Tuhan Yesus berdoa untuk Petrus. Dengan kata lain iblis diizinkan untuk mencobai Petrus. Betul? Dan kita tahu kelanjutannya. Supaya imanmu jangan gugur. Tapi apakah Petrus jatuh? Petrus jatuh. Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Dan Tuhan berkata, jikalau engkau sudah insaf nanti. Tuhan tahu saat dicobai Petrus akan tidak kuat dan jatuh. Dan menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Tapi Tuhan berkata, jika engkau sudah insaf nanti, kuatkanlah saudara-saudaramu. Dan Tuhan tahu kekuatan Petrus. Meskipun dia jatuh, suatu saat dia akan bangkit lagi. Dengan kekuatan yang lebih untuk dia bisa menopang saudara-saudara yang lain. Jadi ada skalanya Tuhan membiarkan kita untuk diuji, disucikan, dimurnikan, dan diuji. Untuk apa? Untuk suatu tujuan yang besar ke depan. Yang paling menghancurkan buat Petrus adalah apa? Waktu Tuhan Yesus malam itu ditangkap dan dibawa ke rumah imam besar. Petrus mengiring dari belakang, dari kejauhan tiba-tiba ada seorang hamba perempuan berkata kepada Petrus, engkau juga salah satu dari mereka. Engkau selalu bersama-sama dengan dia. Petrus berkata, bukan, aku tidak kenal dia. Yang kedua kali ada orang lain berkata, engkau juga selalu ada, engkau orang Galilea, bersama-sama mereka. Bukan, aku tidak. Yang ketiga kali, Petrus juga ada seorang yang datang padanya, engkau adalah orang yang bersama-sama dengan orang itu. Petrus bilang, bukan, aku tidak kenal orang itu. Dan Lukas menuliskan di ayat yang ke-60, 61. Dan mata Tuhan Yesus memandang Petrus. Jadi saat Tuhan Yesus diadili di hadapan imam besar, mungkin Tuhan Yesus sudah dipukul, ditampar, diludahi. Saat Petrus menyangkal Tuhan Yesus yang ketiga kali, mata mereka kedua beradu. Tuhan Yesus memandang Petrus. Dan Petrus teringat, sebelum ayam berkokok, 3 kali engkau sudah menyangkal aku, 3 kali. Yang paling menghancurkan buat Petrus, saat tatapan mata Tuhan Yesus itu memandang dia. Saya yakin mata Tuhan Yesus tidak memandang dengan marah. Saya yakin mata Tuhan Yesus tidak, Petrus awas ya kamu. Tidak, mata Tuhan Yesus memandang dengan belas kasihan. Dan Tuhan Yesus sudah mengucapkan sebelumnya, Petrus, aku sudah berdoa buat engkau. Iblis menamping engkau. Kalau engkau sudah insaf nanti, kuatkan saudara-saudaramu. Itu yang menghancurkan Petrus. Apakah Petrus selesai sampai situ? Tidak. Tuhan Yesus mati dan bangkit. Dan singkat cerita Petrus dipulihkan lagi destininya untuk menjadi penjala manusia. Dan waktu Pentakosta itu, Petrus adalah orang pertama yang berdiri berkhotbah dan 3.000 orang diselamatkan. Karena apa? Kenapa bukan murid yang lain? Karena Petrus tahu dia orang yang paling mendapat kasih karunia. Dia orang yang jatuh, yang menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Dan Tuhan Yesus tidak membuang dia. Dia tahu apa artinya dikasih. Dia tahu apa artinya kasih karunia. Dia tahu apa artinya anugerah itu. Makanya Petrus yang tampil berkhotbah. Dan 3.000 orang diselamatkan. Kita kadang datang kepada Tuhan, melayani Tuhan dengan segala kelemahan, ketidaksempurnaan kita. Tapi ingatlah, Tuhan bisa pakai Petrus. Dan Tuhan bisa pakai kita semua. Apa yang kita belajar dari sini? Tuhan menyiapkan kita dengan kadang mengizinkan penderitaan. Hal yang tidak enak datang. Kalau kita cek, kita mengalami ini semua bukan karena dosa, bukan karena pelanggaran, bukan karena kesalahan kita. Tetap pegang Tuhan Yesus, apapun itu. Dan kita akan melihat karya Tuhan yang indah. Waktu itu Pak Daniel menuliskan di memoirnya, di HP-nya Pak Daniel menuliskan, jalan Tuhan itu tidak gampang, berat. Tapi nurut aja, ujungnya akan indah. Jalan Tuhan itu berat, tapi nurut aja, ujungnya akan indah. Dan kalau kita mengalami penderitaan karena 2 hal yang pertama, karena dosa, pelanggaran, dan juga kesalahan kita, cepat-cepat minta ampun di hadapan Tuhan. Berubah, kita mau
kembali kepada destiny kita, kepada panggilan kita. Dan secepat itu juga Tuhan akan memulihkan kita. Yang keempat, kita belajar dari hal ini. Tuhan adalah Tuhan yang bisa mengubah segala situasi yang paling buruk sekalipun jadi kebaikan kita. Roma 8 ayat 28. Saya akan tutup dengan satu kesaksian. Jadi waktu memulai gereja ini, Big, waktu itu bulan April pertengahan 2017, Pak Daniel memanggil kami suami istri, dan ini Tuhan bilang kalian harus memulai gereja. Loh, kapan, Pi? Kita manggil Papi. Bulan depan ya, awal bulan. Jadi kita cuma persiapan 2 minggu. Kita siapkan semua, ya udah kita taat, kita nurut semuanya. Kita siapkan dalam 2 minggu, dan Mei bulan 7 kita pertama kali ibadah perdana di AOC, dan tanggal 14-nya pertama kali di sini. Itu tepat ulang tahunnya Pak Petrus ya, 14 Mei. Ya. Nah, kita kenapa Pak Daniel awalnya mendorong kita untuk memulai gereja Big? Karena semula kan baik AOC, Mahanaim itu kan semua yayasan, dan ada keterbatasan tentang yayasan. Jadi yayasan pertama tidak boleh membaptis orang, karena yayasan bukan sinode, tidak bisa mengeluarkan surat baptis. Tidak bisa menikahkan orang, karena untuk menikahkan orang dari pemerintah harus mengharuskan sinode yang bisa mengeluarkan surat nikah. Dan karena waktu itu Bu Iin ada tawaran, ini ada sinode Big yang mau dilepas, karena sinode yang lama dan tidak berjalan mau dilepas, dan mereka menawarkan satu harga. Bu Iin dan Pak Daniel akhirnya menyanggupi dan men-take over sinode Big ini. Saat ini untuk mengajukan sinode baru hampir tidak mungkin dari pemerintah, karena susah sekali aturannya. Tadi yang ada sinode yang lama yang sudah berjalan tapi tidak bertumbuh, itu bisa di take over seperti itu. Dan jadi waktu itu Bu Iin dan Pak Daniel mengambil sinode Big, dan kita menjalankan, kita pertama yang di Solo, terus juga di Bandung, ada satu di Makassar. Dan sekian lama berjalan, mungkin sudah setahun kira-kira berjalan, kan kita sebagai warga negara yang baik ya di Solo, kita mendaftarkan di Bimas Kristen untuk juga mendapatkan legalitas dari pemerintah kota. Dan waktu kita datang ke Bimas Kristen, kita kaget banget. Loh Pak, namanya apa? Big, Bahtera Injil Gibor. Sebentar ya Pak, saya carikan di database. Ternyata tidak ketemu. Database pemerintah pusat tidak ketemu, di Bimas tidak ada. Yakin Pak, tidak salah namanya? Tidak benar itu. Terus orang Bimas bilang itu, oh mungkin itu masih belum sinode murni, masih gandul dengan sinode lain yang di atasnya. Oh ya, nanti saya tanyakan Pak. Nah terus saya lapor ke Pak Daniel, dan singkat cerita Pak Daniel mencek semuanya, dan ternyata betul sinode Big itu masih sinode di bawah sinode GABK waktu itu. Jadi belum sinode murni. Mereka cuma perjanjian di notaris bahwa ini sinode Big di bawah GABK, tapi di pemerintah pusat tidak diakui. Dan kita 3 tahun berjalan tanpa kejelasan. Big gimana, tapi belum ada kejelasan. Saya agak down waktu itu, terlebih saat ada kalanya semua jadi berat. Tiba-tiba kita harus melakukan apa-apa sendiri, tidak ada yang bantu, dan kayaknya capek banget ngurusi kayak gini. Dan terbesit di pikiran saya, loh Tuhan, ngapain saya menghidupi kesalahan orang lain? Kalau itu saya tidak mengatakan pemimpin, tapi Tuhan pakai semuanya dengan indah. Kenapa saya menghidupi kesalahan pemimpin saya? Kalau mereka mungkin saat beli ini, apa mereka tidak tanya Tuhan? Pertanyaan wajib tuh. Apa tidak tanya Tuhan? Terus kok bisa salah? Kok bisa ketipu? Itu ratusan juta loh untuk beli itu. Dan hilang lenyap gitu aja. 3 tahun berjalan. Dan memang akhirnya sampai detik ini pun tidak jelas. Makanya kita mengajukan dengan Bu Sylvie kemarin untuk bergabung di CKI. Tapi ada di titik terendah saya mempertanyakan Tuhan, kenapa saya harus menghidupi kesalahan pemimpin saya?
Di saat yang berat saya pengen tak lepas semua, tak kembaliin, dan saya biarkan saya bekerja dengan tenang. Kalau ada pelayanan apapun saya akan support. Tapi kenapa saya harus menanggung kesalahan pemimpin saya? Seperti itu. Sampai suatu saat, hari demi hari, minggu demi minggu, Tuhan makin teguhkan panggilan kami. Kalau dulu waktu Pak Daniel panggil untuk kami memulai gereja, saya selalu bilang sama Pak Daniel, "Pi, saya tuh cuman koordinator loh ya, koordinator gembala. Jadi saya yang bikin absen untuk siapa yang berkhotbah, saya ngurusin semuanya, menyiapkan semuanya, saya koordinator gembala." Pak Daniel ketawa-ketawa, "Yes, gembalakan lah, kamu gembala, wis gembala." Dan setahun pertama saya belum bisa menerima bahwa panggilan saya memang untuk menggembalakan. Tapi dengan berjalannya waktu, ada hamba-hamba Tuhan yang datang ke tempat sini, meneguhkan, setiap kali ada nubuatan keluar, meneguhkan bahwa engkau gembala. Sampai kemarin Pastor Luther terakhir menyebutkan, dan saya menyerah. Tapi saya masih kembali kepada pertanyaan, Tuhan, kenapa saya harus menghidupi kesalahan pemimpin? Waktu itu bukankah akan lebih hebat, lebih keren kalau wah, ini Tuhan berkata secara audible, kamu jadi gembala, disediakan Tuhan gedung yang mewah dengan fasilitas lengkap, kulkas 3 pintu. Tapi cara Tuhan beda. Dan sampai Tuhan perlihatkan sesuatu. Nak, lihat, kalau saat itu engkau tidak mau ngambil dan engkau melepaskan semuanya, engkau tidak akan bisa melihat ada hadirat Tuhan, ada orang-orang yang menyembah aku di sini. Kau tidak akan bisa melihat ada penari yang ajaib yang kemarin mereka dipakai di Hong Kong meskipun videonya, dan mereka menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Engkau tidak akan melihat kita bisa ada pelayanan melalui teman kita Pak Timotius di Sorong yang sekarang mereka juga ajaib menuai jiwa-jiwa di Sorong di Papua. Engkau tidak bisa melihat engkau bisa memberkati hamba-hamba Tuhan, memberkati kota, berdiri buat kota, dan berdoa buat kota setiap hari. Dan mata saya terbuka. Tuhan adalah Tuhan yang bisa mengubah situasi apapun yang terburuk sekalipun, yang menurut manusia itu adalah suatu kesalahan, untuk hormat dan kemuliaan bagi namanya. Amin. Jadi itu kesaksian saya. Mari kita terus cari Tuhan. Hari-hari ini tempat yang paling aman adalah hadirat Tuhan. Tapi kita belajar untuk kita beresi hidup kita di hadapan Tuhan. Kalau kita memang ada dosa pelanggaran, beresi di hadapan Tuhan. Kalau kita ada kesalahan di hadapan Tuhan, cepat-cepat minta ampun. Tanya Tuhan, Tuhan, apa maumu, dan kembalikan aku kepada panggilanku semula. Dan kalau memang Tuhan izinkan penderitaan, ada masalah timbul. Kemarin siapa yang sudah dengar kesaksian tentang Miracle Home? Di IG ada Bulia kesaksian tentang Miracle Home. Gimana asal mulanya, itu pun juga dengan penderitaan. Karena dalam 2 minggu kita diusir dan harus cari tempat untuk studio makeupnya Bulia dan juga sekretariat. Nanti bisa dengerin di IG, nanti tidak kepanjangan. Juga ada beberapa orang di sini juga mengalami hal yang sama. Mungkin nanti suatu saat Pak Adi bisa kesaksian dan Bu Yuli. Karena apa yang kelihatannya suatu masalah, penderitaan, dan juga kita sepertinya di tempat yang tidak enak, di suatu situasi yang tidak enak, Tuhan ubahkan jadi ajaib. Tuhan itu jadi batu loncatan untuk Tuhan memberkati kita dengan ajaib. Ya, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur karena sampai hari ini Tuhan masih percayakan kami, dan Tuhan memanggil kami untuk suatu tujuan, maksud Tuhan. Dan untuk hari-hari inilah kami dipanggil di penghujung akhir zaman, di penghujung Tuhan akan datang kembali kali kedua menjemput kami. Biarlah kami memberesi hidup kami di hadapan Tuhan, dan kami Tuhan bisa berlari dengan maksimal dalam panggilan kami, dalam destiny kami, agar semua yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kami, segala talenta, segala berkat, segala semua yang Tuhan percayakan dalam hidup kami, semuanya maksimal dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Mari Tuhan, selidiki setiap hati. Mari Tuhan yang beracara di tengah-tengah kami. 2 Jumat yang lalu, setiap hari Jumat, setiap kali praise worship, selama 2 minggu berturut-turut,
Tuhan memperlihatkan sebuah hati yang sangat besar di tengah-tengah kita saat kita menyembah. Dan hari ini Tuhan mau beresi setiap hati Bapak, Ibu, Saudara. Mungkin ada yang sakit hati, ada yang kecewa. Mungkin kau mempertanyakan Tuhan. Mungkin kau ada masalah di tempat kerjaan, di keluarga. Tuhan mau beresi hatimu. Ada hati Tuhan yang tercurah. Serahkan hatimu kepada Tuhan sepenuhnya dan Tuhan akan membuatnya. Tuhan bahkan memberikan hati yang baru kepada setiap engkau yang minta. Agar di putaran terakhir menjelang Tuhan Yesus datang kembali. Kedua, kita tidak lagi terbebani. Kita tidak lagi diikat dengan semuanya itu dan kita tidak bisa lari dengan maksimal. Tapi mari tanggalkan semuanya dan minta Tuhan berikan hati yang baru. Berikan Tuhan hati yang baru pada setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan.